Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati ibu kepala sekolah ataupun yang mewakili, yang kami hormati Bapak, Ibu guru semua yang sudah berkesempatan hadir dalam ruangan ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir di ruangan ini. Kemudian kami juga ingin menyampaikan maaf karena mungkin selama penyampaian kami nanti kami banyak melakukan kesalahan atau tidak sesuai dengan sumber yang kami dapat. Sebelumnya kami meminta maaf karena masih proses belajar, masih banyak butuh bimbingan, masukan, saran dan kritik dari Bapak Ibu guru semua. Maka dari itu sebelumnya saya juga sudah koordinasi dengan guru senior kita, dengan Bapak Tony, meminta tolong untuk memberikan penekanan atau tambahan yang mungkin yang lebih mendalam nanti tentang kegiatan ini. Baik, Bapak Ibu semua, sebelum melakukan kegiatan, mari kita sama-sama berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Kemudian seperti biasa, kemarin hari pertama kegiatan dibuka oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Yang pertama, penekanan pendidikan saat ini adalah pada karakter. Itulah yang beliau sampaikan, poin yang pertama. Kedua, guru adalah seorang yang bisa digugu dan ditiru karakternya. Jadi pesan beliau, sebelum kita mengajarkan karakter yang baik itu, karakter seorang guru lah yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, beliau sampaikan lakukan pengimbasan kegiatan di kelompok belajar di sekolah masing-masing. Yang terakhir, kegiatan pengimbasan ini adalah menjadi syarat untuk diterbitkannya sertifikat pelatihan. Judul dari pelatihannya pendidikan holistik berbasis karakter. Kemudian pematerinya ini namanya Dedi Supriyanto. Beliau adalah PGP dari Provinsi Banten. Pendidikan holistik berbasis karakter atau disingkat dengan PHBK ini adalah pendidikan yang mengembangkan semua dimensi peserta didik, tidak hanya kemampuan akademiknya saja, tetapi juga fisik, emosional, spiritual, kreativitas, dan aspek kecerdasan majemuk secara holistik dan seimbang melalui pengembangan 9 pilar karakter dalam tiap pembelajaran dan kegiatan. Jadi inilah yang terdapat di dalam modul yang beliau berikan, bahwasanya pendidikan holistik itu asal katanya holistik adalah menyeluruh. Ini 9 pilar, yaitu dari yang pertama cinta Tuhan dan segenap ciptanya, mandiri, disiplin dan tanggung jawab. Nanti mungkin ada penekanan dari Bapak Tony. Dasar pendidikan holistik ini yang pertama itu adalah unsur manusia. Jadi unsur yang pertama akal. Jadi akal ini membutuhkan nutrisi. Apa nutrisi akal, Bapak Ibu? Yaitu ilmu pengetahuan. Kita speaking dulu, kita melakukan permainan sambung kata. Saya mulai dari karakter. Ada yang bisa membantu, Bapak Ibu? Membuat kalimat dari karakter. Kalimat ya? Ya, membuat kalimat dari kata karakter. Kalimat dari karakter. Diawali dengan kata karakter. Kata karakter. Kata karakter dikembangkan menjadi sebuah kalimat.
Saya akan mencoba membuat kalimat dari kata karakter. Menurut saya, karakter adalah pendidikan yang dimulai dari diri sendiri sejak dini di lingkungan, keluarga, masyarakat. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk apa tadi kata terakhirnya, Bu? Masyarakat. Ada yang bisa Bapak Ibu membuat kalimat dari kata masyarakat? Karakter dalam masyarakat itu terlahir daripada pendidikan dalam keluarga, di mana keluarga ini mendidik tentang disiplin, tanggung jawab, jujur, sopan, santun, maka sehingga dalam masyarakat juga akan tercapai karakter yang baik dimulai dari masyarakat. Terima kasih. Biasa ya, cukup panjang sekali. Kopi breaknya ada. Baik, masyarakat yang memiliki karakter akan menghasilkan generasi yang tangguh, kuat, dan cerdas. Luar biasa. Akal tadi nutrisinya atau makanannya adalah ilmu pengetahuan. Jasad itu sama-sama kita ketahui bahwasanya makanannya adalah makan siang gratis. Makan minum tentu makan minum ini adalah makan minum yang sehat dan bergizi, dan yang paling penting adalah yang halal. Kemudian yang ketiga adalah ruh. Nah, jadi di dalam diri kita ini juga ada ruh. Apa makanan ruh, Pak Andi? Ini makanan ruh ini. Nah, ini adalah nilai-nilai keimanan ya, atau nilai-nilai ketuhanan, ya, beribadah, zikrullah. Ini sangat penting ya, kita selalu mengingatkan kepada anak ya, tentang nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketuhanan yang menjadi ibadah di dalam keyakinan kita masing-masing. Nah, kalau di Muslim mungkin kita sering tanyakan kepada anak, selalu tanyakan apakah mereka sudah sholat. Ya, itu setiap hari ya, kita ingatkan kepada anak-anak, kita tanyakan, kita pantau. Dan ini sejalan dengan program Bapak Menteri kita yang baru ini, yaitu ada semacam format pemantauan ibadah. Kemudian ada 4 elemen pendidikan. Yang pertama materi ajar, materi metode, guru, dan terakhir ini adalah hati seorang guru. Sementara saya cukupkan sampai di sini, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penekanannya di sini sebenarnya. Pendidikan holistik itu kepada manusianya. Jadi pendidikan itu dikatakan berhasil itu apabila manusia itu bisa lebih dekat dengan Tuhannya, dan manusia itu bisa menghargai manusia yang lainnya secara moderat. Nah, sekarang kan ini kembali pendidikan berkarakter 9 pilar ini, kita yang perlu ditekankan sebenarnya kepada kita gurunya sebenarnya. Karakter apa sih yang mau kita bawa ke kelas kita? Nah, makanya penekanannya pendidikan itu mau kita katakan berhasil atau mau kita bawa supaya berhasil pendidikan itu, yang diharapkan role model sebenarnya. Bagaimana role model seorang guru itu menjadi panutan kepada anak didik. Jadi pendidikan itu dikatakan berhasil apabila manusia itu bisa lebih dekat dengan Tuhannya, dan manusia itu bisa lebih menghargai keterhubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Nah, apa nanti yang dapat kita lakukan dengan karakter yang kita harapkan dengan 9 pilar itu? Jadi ada 3 sebenarnya, secara garis besar ada 3: keterhubungan, keterbukaan, sama apa sih itu Pak?
keseimbangan. Nah, bagaimana kita nanti mau mengajak murid-murid kita dengan pendidikan holistik ini, anak-anak kita itu bisa menerapkan karakternya. Jadi keterhubungan ini kita mengajak anak-anak murid kita itu supaya kita melihat, mengajak anak-anak kita itu keterhubungan dengan lingkungan dia. Nah, jadi ini ada hubungannya dengan lingkungan. Jadi kalau kita di Kepulauan Riau ini kan laut ya. Jadi bagaimana kita mengajak anak-anak murid kita itu supaya bisa memanfaatkan lingkungan alamnya, lingkungan sosial dia. Nah, makanya tadi hasil dari penilaian secara holistik tadi paling tinggi atau paling pertama itu muncul itu adalah perundungan ya Pak Im ya, perundungan. Nah, karena selama ini banyak anak-anak kita ini dia tidak menyadari atau dia tidak bisa bersikap sosial kepada rekan-rekannya. Makanya muncullah perundungan itu. Nah, jadi bagaimana kita seorang guru menyikapi ini supaya karakter anak-anak didik kita itu sesuai dengan apa yang diharapkan 9 pilar itu tadi. Nah, kemudian yang kedua, keterbukaan. Nah, kalau keterbukaan ini, jadi anak-anak itu kita ajak nanti bagaimana dia melihat lingkungan dia, bagaimana dia bisa bersosialisasi dengan lingkungan dia. Kemudian keseimbangan. Keseimbangan itu Bapak Ibu, ini mohon maaf ya, ini sama-sama kita merefleksikan. Sebenarnya ini sudah kita lakukan sih. Sudah kita lakukan sebenarnya. Mungkin kita mengingatkan kembali, mengulang kembali supaya fokus kita kepada anak-anak didik kita sekarang ini bagaimana kompetensi pengetahuannya dengan kompetensi sosialnya ini sama-sama berjalan. Muncul perundungan karena apa? Anak-anak itu tidak bisa dia melihat kesetaraan sama rekan-rekannya. Nah, disinilah peran kita sebagai guru mengingatkan supaya tidak muncul lagi nanti perundungan itu. Jadi sasarannya kan bagaimana dengan pendidikan ini tercapai apa yang kita inginkan. Penerapannya bagaimana sih? Penerapannya di sini ada 3 penerapan pendidikan karakter itu. Terpadu dengan pembelajaran. Jadi karakter itu bisa kita masukkan semua ke dalam muatan pembelajaran. Jadi tidak hanya pada pembelajaran agama, di pembelajaran olahraga juga bisa, di pembelajaran Pancasila apalagi, di pembelajaran IPA juga bisa. Jadi pendidikan berkarakter sesuai dengan 9 pilar itu sebenarnya jauh-jauh hari itu kita itu sebenarnya sudah ada data. Nah, inilah bagaimana karakter-karakter peserta didik kita itu yang diharapkan ya berhasil pendidikan kita itu tadi. Manusia lebih dekat dengan Tuhannya, manusia yang satu lebih menghargai manusia yang lainnya. Berarti kan sesama lingkungannya. Nah, ini sudah kita lakukan, cuman mungkin penekanan kita aja lagi ini yang perlu dimantapkan. Nah, seperti ini kan menuntut membuat materi ajar, bahan ajar. Ini sebenarnya nggak bisa kita hanya 9 menit, 30 menit nggak bisa. Ini 1 semester pun belum tentu ini bisa kita edikan. Karena memang kita merancang ini materi, bahan ajar, metode, strateginya bagaimana? Karena kalau memang betul-betul mau kita terapkan sekarang ini pendidikan holistik berbasis karakter ini jangkauannya tidak bisa jangka pendek sebenarnya. Karena selama ini kan kita lalai sebenarnya. Nah, dihubungkan dengan pendidikan inklusi yang Bu Ning itu. Nah, kita sekarang ini di sekolah negeri sebenarnya sekolah negeri di seluruh Indonesia Raya ini sebenarnya sudah harus mencantumkan anak-anak inklusi di dapodiknya, harusnya.
Tapi di Batam ini masih hanya satu sekolah yang mencantumkan itu, SMP 36. Nah, selebihnya itu belum ada. Padahal data real sebenarnya kayak di kita aja banyak ini kan anak-anak yang inklusif. Tapi itu kenapa nggak kita laporkan di Dapodik kita? Padahal harapan pemerintah sekarang itu apapun kondisi real di lapangan itu harus tercantum semua di Dapodik. Nah, makanya Dapodik itu sebenarnya sekarang ini tidak bisa supaya enaknya, tidak bisa supaya aman, tidak bisa supaya nyaman. Tapi yang harus di Dapodik itu sebenarnya data real sekolah. Sebenarnya tuntutannya itu sebenarnya di Dapodik itu data real sekolah. Jadi berapa anak inklusif kita laporkan aja. Karena selama ini kan anggapan orang pemerintah pusat itu kita ini tidak ada beban masalah anak-anak yang inklusif. Padahal kenyataan kita tengok kan. Iya banyak. Jangan sekali-sekali kita bilangkan kau ABK kau, nggak bisa. Tapi kalau kita amati memang ada kan, kita alami. Nah sebenarnya ini ada prosesnya. Kita data dulu tanpa kita menyebutkan, kita undang orang tuanya, kita sepakati, orang tua tidak mau, sekolah menginisiasi, dapat rekomendasi, kita masukkan. Jadi pendidikan holistik berkarakter ini 9 pilar itu ya harapannya memang sama-sama kita terapkan. Mohon maaf Bapak Ibu ya, ini menguatkan tadi apa yang disampaikan Pak Imran. Sebenarnya kalau saya sebenarnya nggak mau mendapatkan sertifikat, saya nggak ikut. Ya, jadi itu menguatkan sedikit aja, mungkin mereview yang selama ini sudah kita lakukan. Mungkin kalau bahasa kerennya sekarang kita pertegas lagi karakter-karakter anak kita ini supaya kedepannya ya sekolah kita ini tidak muncul lagi lah anak-anak yang bermasalah. Dan satu hal yang selama ini kita alami di sini kan banyak anak-anak kita ini dengan gampangnya dia melakukan kesalahan kepada orang lain, dia menjawabnya tidak sengaja. Ini kan bermasalah sebenarnya. Padahal dia sengaja ngelempar kawannya, tapi ketika kita tanya tidak sengaja katanya. Kok bisa mencederai orang lain tidak sengaja? Kenapa nggak kita balik sekarang? Tidak sengaja dia melindungi kawannya atau membantu kawannya. Ya memang nggak gampang. Tapi kalau kita sama-sama memulai ini, kita perbaiki pelan-pelan, insya Allah nanti kita ini, anak didik kita ini akan berubah. Mungkin itu aja Pak Imran, maaf penekanan-penekanannya mungkin kurang pas Bapak Ibu, mungkin kurang tebal garis-garisnya, tapi hanya ini yang bisa kami kuatkan sedikit, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.